Cassandra lagi nyisir. Namanya juga Putri Indonesia. Guys, nih aku bawa oleh-oleh. Coba kasih lihat Venus Cake. Tuh. Untuk Cassandra Putranto. Ini sahabat. Ah, ya Allah, bajunya matching. Oh my god, bajunya. Kita sudah sampai di rumah Ibu Cassandra. Ada yang ulang tahun. Yang ulang tahun adalah mantan pacarnya Cassandra. Sekarang selamat ulang tahun. Coba di close up lagi, di close up. Nanti kita boleh ya sambil review makanan ya. Cantik kayak warna biru. Iya. Tuh. Jadi kita udah sampai di rumah Cassandra, kan? Terakhir ke rumah Cassandra tahun 2000 berapa itu ya? Zaman bowling itu tadi. Zaman bowling itu, dan ternyata Cassandra ini masih seperti yang dulu. Nggak berubah ya, dengan gaya rambutnya itu Dengan ya. gaya rambutnya masih seperti yang dulu. Nah ini ya tuh Ibu Cassandra mengangkat kursi. Hai guys, welcome to Vena and Indira Channel. Jangan lupa ya sebelum nonton untuk like, share, comment, and subscribe. Jadi hari ini guys, saya ternyata kok kembar ya sama bintang tamu. Tos dulu Janjian dong. kelihatannya mereka ya. Bayangin guys, Cassandra itu aduh sahabat dari main apa? Bowling. Terus curhat-curhat. Senang melahirkan bareng. Oh iya, ya masa tahun berapa say? 96. Melahirkan Vero dan dirimu melahirkan Ananda. Senangnya bareng berdua. Kenapa? Jadi tapi alhamdulillahnya Cassandra masih dengan Mas Putranto. Kalau Vena, Mas. Mas Jawa, oh enggak ya? Mas 24 karat murni. Jadi Dir, ini kita senang banget ya akhirnya Luar biasa ya, kita bisa dapat waktu meluangkan nih. waktu. Walaupun hari ini sebenarnya ada yang spesial, ada yang ulang tahun ya. Iya, mantan pacar. Kita mau ucapin dulu dong, Iya, happy birthday Mas Putranto. Jangan lupa ya sama aku. Aku tahu rahasiamu. Doa terbaik selalu untuk Mas Iya, ya. panjang umur, Amin. sehat, sayang-sayang istri. Nah, Cassandra, ini kan kita lihat ya, berapa kali kita bikin YouTube channel ya. Kita selalu mengangkat soal perempuan. Oke. Nah, kenapa kok sekarang perempuan tuh memutuskan untuk menjadi single fighter dalam keluarga alias single mom? Kalau menurut Cassandra, ada nggak sih efek psikologis? Kan Cassandra psikolog ya. Menjadi seorang yang single mom tuh ada nggak sih efek-efek psikologis? Apa jadi pemarah, apa jadi lebih egois, atau gimana sih sebenarnya kalau di mata psikolog? Sebenarnya tergantung orang. Oh, nggak ada lagi nggak kayak sama Orangnya. statusnya itu. Oh, Jadi ada tipe-tipe tertentu yang memang sendiri, kemudian dia bisa memenuhi kebutuhan baik fisik, emosional, sosial sendiri secara mandiri juga. Tapi ada juga perempuan yang mungkin tidak melakukan itu, artinya merasa membutuhkan sama seseorang, sama mantan pasangannya barangkali, atau ingin terus kemudian setelah berpisah masih butuh atau punya kebutuhan yang sangat tinggi untuk dapat yang baru gitu, karena ada kebutuhan-kebutuhan tersebut gitu. contohnya yang paling mendasar. Yang paling mendasar misalnya. Gak apa-apa, dia ada umurnya kok nanti, gak apa-apa, boleh. Yang paling mendasar tuh, yang paling mendasar kebutuhan ekonomi dulu ya. Oh, justru ekonomi, bukan Ekonomi, biologis. Paling banyak ekonomi. Oh, gitu. Karena kalau perempuan biasanya mungkin lebih bisa menahan gitu. Nah, kita tuh diajarkan untuk tidak terlalu mengekspos hal tersebut sebenarnya. Jadi yang pertama kali biasanya ekonomi. Jadi karena ketidakmandirian ekonomi sehingga merasa perlu lagi. Baru kemudian biasanya juga sosial. Karena kalau dari sosial malu dikatain orang, Status sosial, biasanya tekanannya lebih besar di sana. Kalau dikatain tuh itu tuh gender gitu ya. Betul, betul.
takut gitu kalau dikatain. Dan masih ada juga, mohon maaf saya potong, masih ada juga orang yang dandan itu kalau status gender tuh kok kayaknya gimana sih gitu ya. Negatif ya. Ya banyak kan Mbak yang masih, Ya, apalagi ya. kadang-kadang orang terpengaruh dengan culture, kadang-kadang Nah itu tekanan soalnya, Ini jadi tekanan, bikin ya, tekanan. pressure. Nah orang nggak tahan dengan itu, jadi terpaksa mungkin akhirnya Mencari. atau buru-buru menikah supaya menghindarkan yaitu omongan orang dan sebagainya. Lalu kemudian ya kesannya karena seolah-olah perempuan tidak bisa sendiri, perempuan tidak bisa mandiri gitu, dan aneh kata kalau di dalam lingkungan sosial itu. Nah barulah yang ketiga, kebutuhan emosional, ingin disayang, ingin memperhatikan seseorang dan ingin sebagainya. mengekspresikan sayangnya dia kepada Betul. siapa gitu. Dan ingin disayang juga kan, jadi me dan di, sayang dan di, gitu, diperhatiin, di baliknya. ya, lalu kemudian baru ya kebutuhan. Gak apa-apa, kita masih ada kategori umur kok. Ya baru kebutuhan seksual lah gitu. Biologis. Jadi ada kebutuhan tersebut ya, apalagi kalau misalnya masih muda, lalu kemudian ya pastinya ingin punya anak lagi barangkali. Jadi kan gini Mbak, saya sendiri kan karena bilang, oh itu pengaruh nggak ya ke perempuan yang jadi single mom, Egois. secara psikologis. Kalau tadi dia dari Mbak saya sebenarnya kembali lagi ke orangnya. Karena kan tentunya setiap orang ketika dia memutuskan misalnya saya mau berpisah menjadi single mom gitu, itu kan pasti sudah dengan pertimbangan yang matang ya Mbak Cassandra. Kemudian dalam perjalanan ketika dia sudah menjadi single mom, terus dia memutuskan lagi apakah saya akan menjadi single mom yang single fighter atau menjadi single mom yang nanti punya lagi pasangan hidup. Nah itu tadi kan Mbak Casey cerita berdasarkan tadi kebutuhan tadi itu, ketergantungan, dan itu yang menjadi faktor utama Mbak. Tapi selain itu tadi Vena bilang ada nggak hal lain yang tadi Vena bilang, side effect, bukan side effect. Jadi ketika misalnya dia berharap saya masih pengen punya pasangan gitu, tapi kemudian dalam perjalanannya dia sudah berpisah tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun Keenakan. sendiri. Terus ada yang kemudian merasa akhirnya udah enak sendiri, ada yang malah menjadi susah suka, gue nggak dapat pasangan baru nih. Itu apa Mbak yang membuat mereka sampai di titik itu biasanya apa Mbak? Keadaan, apa karakter kayak Mbak dari perannya, atau apa Mbak? Ya kembali lagi kepada jenis tipologi kepribadiannya ya. Oh kepribadian yang utama Jadi ya Mbak. memang menurut saya. ada orang-orang tertentu yang satu misalnya dia mengambil keputusan untuk berpisah, untuk kemudian jalan sendiri, tapi terus kemudian memang ada niat untuk memang punya lagi. Punya lagi. Ya, emang ada yang seperti itu gitu. Atau bahkan mungkin keputusan untuk berpisah itu diambil secara emosional. Oke. Artinya dia sendiri juga nggak siap. Yang penting pokoknya dia Pisah dulu. gitu, karena emosional gitu. Atau mungkin menggunakan itu sebagai ancaman misalnya. Jadi udah kita cerai aja gitu kan. Dia mengancam gitu kan. Ada yang vertikalnya seperti itu. Nah, baru kemudian ada yang ketiga ini yang memang modalnya saya lebih baik sendiri. Jadi memang memutuskan untuk sendiri dan dia sudah memperhitungkan dengan matang ya bahwa punya kemampuan dan kemandirian baik secara tadi itu ya, fisik, emosional, sosial dan finansial dan Pertimbangan itu biologis sudah gitu, dipikirkan. sudah dipikirkan. Jadi dia memang mengambil keputusan untuk itu gitu. Nah, memang ya ada aja. Nah, ini kan karakter kan. Ya, Jadi karakter yang menentukan orang ya. Tapi ya. bukan keadaan loh. Bukan keadaan ya Mbak ya. Gimana? Kadang-kadang keadaan itu kan situasional, itu bisa menjadi salah satu pemicu, penyebab Trigger lah. Keadaan bisa begitu, tapi kan kalau misalnya ditanya keinginan yang ideal, pasti semua orang kan Punya pengennya pasangan. punya hidup yang normal, yang sempurna, ada yang memperhatikan, bisa ada curahan yang juga, semua orang ngomongnya begitu. Iya. Gitu. Tapi ternyata ketika situasi tidak bisa sejalan dengan Keinginan. rencana gitu kan, nah pilihannya adalah tetap mempertahankan tetapi mungkin menderita misalnya karena tidak cocok, mungkin merasa aniaya, merasa terbeban, merasa dipaksa untuk melakukan hal yang bukan dirinya gitu. Jadi akhirnya ya keputusan itu pasti diambil gitu. Tapi kan itu pertimbangannya matang. Jadi kalau kita mau membedakan, yang pertama adalah yang emosional. Tipikal emosional. Yang kedua adalah yang memang dia punya niat untuk punya lagi. Nah yang ketiga adalah yang memang sudah
rasional, lebih baik sendiri Dengan pertimbangan matang. dengan pertimbangan matang, punya kemampuan dan tentu saja berani menghadapi, nggak takut menghadapi hal yang lain gitu. Apapun ya tempat hidup. Betul, Tapi tadi aku pengen tahu aja, ada nggak sih side effect dari seorang perempuan yang mandiri, baik itu secara emosional, keuangan, sosial dan sebagainya, ada nggak side effect? Apa mungkin jadi secara psikologis jadi lebih egois atau Nah. di luar dari karakter? Karena kan keadaan kadang-kadang membentuk karakter juga. ini sangat betul. Kan Saya people can setuju, change, saya setuju. people can itu perubahan dan Iya. perkembangan ya. Tapi Iya. kembali lagi begini, ada yang sangat menarik adalah ketika fenomena di Indonesia ini ternyata jumlah perceraian itu meningkat. Iya. Di pengadilan itu mencatat jumlah perceraian yang meningkat itu ditambah ternyata yang mengajukan gugatan adalah pihak perempuan. Oh. Nah, kemudian muncullah asumsi gitu. Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa perempuan sekarang lebih berani mengajukan gugatan cerai gitu ya dan berani untuk hidup sendiri. Nah, seringkali yang disalahkan adalah karena perempuan mandirinya. Seandainya perempuan tidak mandiri, tentu tidak akan berani. Tapi kan kembali lagi, Nerimo gitu. betul. Tapi kan itu berarti melanggengkan sebuah kekerasan ya, kekerasan dalam rumah tangga yang artinya seseorang dipaksa untuk menjadi bukan dirinya, Iya. untuk melakukan sesuatu yang dia tidak sukai gitu. Berarti kan hubungan antara suami dan istri pasangan itu tidak setara ya. Nah, kembali lagi, berapa banyak sih perempuan yang ternyata berani untuk keluar tadi? Ternyata ya banyak ya kan, walaupun masih ada saja orang yang tidak berani, terutama karena tidak mandiri itu. Nah, seringkali disalahkan atau dianggap sebagai biang keroknya. Oh. Kenapa sekarang perempuan berani mengajukan cerai? Karena perempuan mandiri. Ya, dengan demikian berarti perempuan jangan dididik mandiri supaya bisa melanggengkan. Wow, itu zaman dulu. Ini kita mundur gak ya Pak? Kalau gitu kayak kita mundur ya? Betul, Karena gini, betul. makanya aku juga tertarik begini. Sekarang saya melihat banyak juga anak-anak muda itu lah ya. Ketika dia anak-anak milenialnya sekarang kan cara berpikirnya sudah mindsetnya agak berubah nih Mbak ya. Dulu orang cita-cita kayak mungkin angkatan aku pengen jadi apa? Pengen jadi dokter, pengen jadi pengacara, pengen banyak ya. Sekarang pengen jadi guru malah Pak. Karena anak milenial kalau kita tanya pengen jadi apa? Mungkin dia jawabnya saya pengen jadi YouTuber, saya pengen jadi hal yang kita nggak pernah pikirkan pada saat dulu kita seumur mereka gitu. Nah kemudian dalam perjalanan mereka bisa meng-create satu pekerjaan yang kayak startup bikin bisnis kecil-kecil gitu kan, merasa mereka mampu gitu kan, lebih mandiri. Kemudian saya lihat ada kecenderungan juga nih mbak anak muda ini, perempuan-perempuan ini kemudian memutuskan saya nggak mau menikah. Gitu. Saya udah bisa cari uang sendiri. Saya punya pacar, punya temen laki punya, so I have everything. Buat apa saya menikah? Kemudian dan saya menghadapi cerita ini bukan sekedar melihat, tapi saya punya beberapa teman yang kemudian anaknya mengatakan kepada ibunya, don't ask me kapan saya akan menikah, karena saya putuskan tidak mau menikah. Dan ini bukan 1-2 orang, ada beberapa temennya. Akhirnya ibunya mengalah dengan artinya, ya sudahlah, dia sudah dewasa, memutuskan untuk dirinya, penting dia tahu tanggung jawab dan konsekuensinya. Lalu dia bilang, ya mama nggak usah takut kalau aku pengen punya anak, sekarang aku bisa kok, ada donor lah, banyak lah. Anak-anak ini menyampaikan banyak hal gitu. Nah, Jadi akhirnya tidak menganggap perkawinan itu Iya, cukup sakral. penting gitu, Mbak. Jadi kalau mau punya istilahnya pacar tuh bisa juga memenuhi kebutuhan yang ya itu Iya. tadi. Nah itu gimana tuh? Itu gimana Kan tuh, Mbak? gawat Ya. itu Itu kan fenomena karena terjadi pergeseran. Jadi ada usaha mentradisionalkan kembali perempuan. Iya. Saya tidak sepakat dengan itu, Iya. gitu kan, bahwa hubungan itu harus setara. Tapi kembali lagi tetap ada upaya mengarahkan seperti itu. Satu, upaya perempuan supaya lebih tradisional, gitu kan. Tapi justru karena udah upaya tersebut, gitu kan, akhirnya ada fenomena-fenomena ini. Oh, oke. Karena pada dasarnya ya perempuan juga Ini tidak mau seperti bentuk ditindas kan. pemberontakan gitu ya mbak Iya. jadinya ya. Iya, dan merasa bahwa perkawinan itu menjadi bukan sebuah panggilan, bukan sebuah keharusan gitu ya, bukan suatu impian, Betul. tapi justru dianggap sebagai sebuah beban, sehingga akhirnya dia memutuskan saya udah bisa sendiri nggak usah. Terutama karena itu tadi, karena ada upaya-upaya mendomestikasi perempuan istilahnya. Jadi perempuan didomestikasi hanya sudah lahir, tumbuh, sekolah, lalu kemudian menikah cepat dan punya anak. Ya. Udah punya kan selalu gitu. Kalau ditanya, apalagi kalau misalnya kita ketemu, apa kabar? Udah kapan nikahnya? Oh, nanti tanya lagi, kapan punya anak? Udah punya anak satu, kapan punya anak kedua? Tidak. Ya Allah, apa kabar dong say? Ini terima teman lama ya ampun.
Makasih kuenya. Ya ampun, Bawa sini ini kasih ulang kue. tahun. Happy birthday. Udah main golok mulu. Main golok Gak mulu. berubah loh dia. Wah, 55 hebat lah. banget nih. Mr. Putranto, happy birthday. Thank you, girl. Ya, jadi karena adanya pergeseran nilai-nilai, kalau dulu mungkin akhirnya perkawinan itu adalah sebuah tujuan. Ya. Tapi sekarang mungkin ya memang ada pergeserannya tadi, bahwa hidup itu adalah lebih kepada aktualisasi diri, bahwa seseorang itu harus bermanfaat, Eksistensi ya. ya eksistensi, aktualisasi. Jadi bagaimana seseorang itu bisa mencapai titik optimum dari kehidupannya, berkarya, berkreasi. Nah, itu menjadi suatu hal yang akhirnya lebih penting. Kalau dulu mungkin perkawinan adalah end goal, selesai. Tapi sekarang tidak, gitu kan. Nah, bahwa fungsi itu sudah bergeser. Nah, sementara kemudian juga ada upaya-upaya mendomestikasi itu tadi, gitu ya. Sebenarnya ada golongan-golongan tersebut, tapi seketika itu dilakukan justru membuat perempuan menjadi lebih berdaya, membuat menjadi lebih berani untuk mengambil keputusan. Dan yang paling penting adalah itu tadi, bahwa ingin mencapai aktualisasi diri yang tinggi. Nah, persoalannya kan seringkali, nah itu tadi, makanya pertanyaan yang pertama, apakah masalah biologis itu nggak masalah, gitu kan? Padahal ternyata sebenarnya bagi perempuan kesenangan itu bisa dengan berbagai cara kan, Tidak bisa- harus seperti yang tidak biologis harus seperti itu. konvensional, iya gitu. Karena sekali lagi adalah bahwa ini yang tadi upaya orang-orang untuk mendomestikasi, lalu kemudian menganggap bahwa akhirnya ketika mereka tidak menikah, mereka memutuskan untuk sendiri, oh berarti ada lagi nih, jangan-jangan suzonnya langsung keluar kan, Ya, jangan-jangan gini. Nah, tapi kembali lagi bahwa itu yang akhirnya membuat orang makin tidak mau, karena akhirnya ada dampaknya ke situ Mbak Cassandra. Jadi makin orang nggak mau gitu. ya makin perempuan makin nggak mau, karena sekarang akhirnya berarti perempuan sudah lebih teredukasi kan tentang hak-haknya gitu ya. Terutama yang menjadi permasalahan adalah, nah ini sebagai psikolog kan, saya sendiri juga membawa sebuah gerakan attitude achievement for Titan New Generation. Jadi generasi, kita sering sebutkan generasi emas, tapi kalau saya bilang nggak, generasi emas nggak cukup. Kita perlu generasi titanium, karena untuk menghadapi golakan kemajuan yang Globalisasi yang sebegitu rupa gitu ya, dan cepat gitu, kita akan kalah gitu. Nah, untuk punya generasi titanium itu tentu kita perlu ayah titanium, ya kan, ibu titanium. Nah, persoalannya kan kembali lagi, lalu kemudian apakah ketika mereka berpisah lalu kemudian pilarnya juga harus menjadi rontok kan, enggak gitu, enggak ada istilah mantan ayah mantan ibu gitu, mantan suami mantan istri ada. Nah, yang paling penting adalah anak pun harus melihat sosok yang kuat, sosok yang tegar gitu kan. Nah, bagaimana anak bisa belajar tegar kalau dia lihat ibunya tidak kuat, rapuh gitu kan. Nah, terus kemudian kedepannya lagi adalah bahwa yang paling penting, perempuan itu secara pendidikannya harus tinggi, kemudian juga tingkat emosionalnya juga tinggi. Supaya apa? Supaya bisa mengajarkan kepada anak-anaknya, dan paling penting adalah ketika dia bisa mandiri itu juga bisa dilihat, karena nggak bisa diajarin pakai mulut. Oh, kamu harus gini. Nggak bisa teori ya. Dia harus melihat contoh ya Mbak Harus dia Cassandra lihat ya. contoh dan bukti. Oh, dan oke. bukti. Nah, jadi gimana nih Cassandra kalau ngelihat bahwa di Indonesia kan sebetulnya secara culture kita tetap aja ya ada norma-norma gitu ya. Tapi kalau seperti yang dibilang Indira gitu, ada nggak survei khusus gitu ya? Seberapa dari segi umur aja atau dari segi latar belakang pekerjaan. Kalau kita artis gampang ya dikenali untuk hidup sendiri gitu ya. Tapi kalau dari profesi-profesi lain atau dari segi umur, ada nggak survei khusus yang paling banyak mengajukan perceraian dan akhirnya lama untuk mampu hidup sendiri itu ada nggak? Secara psikologi melakukan survei. Sayangnya belum ada ya, tapi mungkin ini jadi ide nanti. Iya. Soalnya zaman sekarang lebih gampang, lebih mudah bikin survei. Kita Iya. bisa bikin, lalu kemudian kita sebar. Mungkin abis ini lebih baik kita bikin aja. Oh gitu Ya kan, kita bikin pertanyaan. Nah, gunanya survei itu kedepannya kita bisa ada Betul, supaya kita bisa Iya. lihat pergolakan Secara atau statistik statistiknya. ya. Betul, sebenarnya alasannya apa, Iya. lalu kemudian tadi apakah dia memang memutuskan karena diri sendiri atau karena tekanan atau Iya. karena situasi, itu bisa lihat. Kan gini Mbak Cassandra, aku pokoknya pengen tadi ya. Tadi kita melihat sisi efek perempuan
berpisah. Ya. Kita sebenarnya bagaimana sih perempuan ini sendiri yang berpisah. Terus kalau yang bapak kita ngomongin dulu ya guys, kita ngomongin perempuannya. Bapak ntar aja dulu nanti dulu ya. Tapi nanti kemudian yang menjadi pertanyaan adalah begini mbak, semua pencari pasti akan menorehkan luka bagi anak. Iya. Oleh kejadian aja mbak, mau dibilang tidak apa-apa, tapi juga mau dibilang fine-fine aja, saya nggak yakin. Saya yakin setiap perpisahan itu pasti membawa dampak luka. Mau lukanya sedikit, hanya tergores, apa lecet, apa pasti ada. Nah, ketika kemudian dalam perjalanannya nih, ketika si single mom ini kemudian memutuskan untuk dia punya pasangan lagi, menikah lagi, Ya. apakah itu juga ada dampak psikologis terhadap si anak ini? Apakah kemudian anak bisa merasakan lukanya sembuh atau justru luka baru? Itu kan bisa saja terjadi. Kemudian ketika si ibu juga memutuskan, saya tidak mau punya pasangan lagi, gitu ya, saya mau mandiri, kayak Mbak Cassandra bisa aja dia tidak mau lagi punya pasangan, dia cukup mandiri, cukup dia. Nah, ini bagi si anak sendiri apa? Apakah kemudian dia melihat juga bahwa hidup saya tidak sempurna karena nggak punya bapak ibu yang bersamaan, atau gimana mbak? Ada nggak dampak atau efek psikologis untuk anak? Kita bicara untuk si anaknya sekarang. Jadi kalau dampak pada anak betul sepakat saya, mulai dari yang kecil sampai paling berat. Ya. Nah sebenarnya tergantung pada bagaimana pasangan yang berpisah ini bisa menjaga agar tidak terjadi konflik. Nah persoalan utamanya adalah pada di konflik. Konflik pasca bercerai ya. Betul. Bisa jadi orang mempertahankan pernikahan, dipaksa untuk tetap tahan, gitu ya. Tetapi konfliknya tetap ada. Atau akhirnya berpisah, tapi konfliknya juga tetap ada. Tetap ada. Oke. Malah tambah banyak konfliknya. Tambah ribet gitu. ya. Jadi buat apa bercerai atau nggak bercerai tetap Sama aja ada saja. konflik. Nah, pada kondisi yang seperti inilah yang akhirnya dampak pada anak menjadi besar. Ya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata akhirnya setelah berpisah itu kemudian Mengakhiri masih konfliknya. bisa mengakhiri konflik kan gitu. Karena ada konflik nanti tentang gunung gini, ada konflik tentang anak, bagi-bagi, kuasa asuh dan lain sebagainya, siapa yang harus dibiayain dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian juga mungkin ngomongin masing-masing keluarga misalnya. Nah, konflik-konflik semacam inilah yang akhirnya membuat anak itu jadi luka. Dampaknya nih ke anak ya mbak Betul, ya. karena kan jangan lupa saya sering kali mengatakan ini, anak itu adalah setengah ayah setengah ibu. Iya dong. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita menikah gitu, kemudian kita selesai bercerai, lalu kemudian saya katakan kepada kamu tuh kayak bapak kamu gini, atau bapaknya bilang kamu tuh ibu kamu gini, dasar gini. Setengah anak itu akan sakit, sakit mendengarkan itu karena dia adalah setengahnya. Gitu. Walaupun mungkin pada beberapa kasus dibuat riset bahwa harus belain yang satu, harus disituasikan untuk belain. Nah ini yang nggak boleh, itu termasuk konflik di dalamnya. Karena itu kan panas dingin akhirnya bisa membuat anak menjadi bingung dan kasihan yang harusnya dalam masa tumbuh kembang dia itu main, belajar, senang-senang mendapatkan kasih sayang, disuruh mikir keras yang di luar kemampuan dia gitu. Nah itu kasihan. Nah persoalannya adalah kemudian anak ini juga melihat contoh dari bagaimana ibunya menyikapi itu. Ada yang nangis terus. Kemudian bagaimana si ibunya juga, ayahnya juga untuk bisa menghadapi konfliknya, menyelesaikan konfliknya. Dia akan lihat kan, kalau ayah ibunya saja tidak bisa menyelesaikan konflik, nah dia juga akan belajar tidak menyelesaikan konflik. Atau dia akan belajar menyelesaikan konflik dengan cara bagaimana ayah ibunya menyelesaikan. Ini yang kedua. Betul. Jadi dia mengidentifikasi karena ini karakter juga. Dia lihat begitu, dia akhirnya seperti itu juga. Nah persoalannya adalah ketika dia kemudian tumbuh besar, dia ikuti cara yang sama. Nah akan mengulang gitu. Nah ini kayaknya turunan ya bapaknya cerai juga. Sebenarnya bukan soal turunan, tetapi bagaimana dia Perjalanan dia sampai mereplikasi. dia. Betul. Yang ketiga ini yang paling bahaya nih adalah ketika ternyata ya itu tadi kalau misalnya emosional lalu kemudian dia pengen punya lagi tapi terus nggak dapet itu ada yang kemudian frustasi terus kemana-mana, aduh kasihan dong gue janda nih, mengasihani diri sendiri ya. mengasihani diri sendiri. Anak itu juga jadi lihat kan, dan itu nggak mencontoh lagi. Nah yang keempat lebih parah lagi, kalau tuh ternyata dia, karena dari hidup ya sekarang Tuntutan. orang pengen ya kan kemampuannya terbatas, mestinya sih dia cari sendiri, usaha sendiri, jungkir balik gimana caranya biar dapat. Tapi ketika ternyata tidak bisa diperoleh, dia tidak mampu, apalagi tadi yang kalau menikahnya muda, ya kan, jadi pendidikannya terbatas, pengalamannya terbatas, jadi akhirnya tidak bisa memperoleh penghasilan yang layak. Nah, tapi gaya hidupnya tinggi, pengennya tinggi gitu kan. Nah, ini yang jadi persoalan.
akhirnya kemudian mungkin melakukan atau menjadi sugar daddy. mama. Sugar daddy. Pelakor lah ya Ya, istilahnya. ya, jadi dia mencari laki-laki tapi untuk tujuannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi ya. Nah, tapi kembali lagi itu akan dilihat anak. Oke. Itu akan dilihat oleh juga anak. ya. Nah, anak ini juga akhirnya akan menjadi hancur ya. Gitu. Apa namanya? Saya berkali-kali bertemu dengan pasien-pasien yang sudah dewasa, sudah masuk usia 20, 21, 22. Lukanya itu adalah pada saat dia umur 12-an, di mana dia melihat ibunya berganti-ganti pasangan. Iya. Ibunya berganti-ganti pasangan ya, walaupun mungkin sebenarnya maksudnya ibunya dia mencari yang terbaik ya. Tapi anaknya kan nggak bisa. Itu membekas ya Mbak rasanya. Kasihan. Direkam. Itu Oleh anak. masuk. dalam- Ingat ini para ibu-ibu yang mungkin sekarang masih Iya. sendiri memutuskan untuk berpisah menjadi single mom. Mohon ingat nih Mbak Cassandra tadi cerita bahwa ini bukan sekedar teori ya Mbak Cassandra ya, tapi Mbak Cassandra menemukan faktanya. Dia sebagai seorang psikolog profesional menemukan banyak pasien-pasiennya tadi yang Mbak Cassandra bilang, itu ada luka yang mereka alami ketika usia masih 12 gitu. So, ketika mereka udah dewasa itu membekas. Aduh, sedih ya kan? Jadi kalau dari selama menjadi psikolog ini ya, kasus yang paling banyak itu orang yang akhirnya cepat memutuskan udah cerai aja daripada menderita lahir batin, atau memang mendingan ya udah deh kita cerai aja deh sedikit-sedikit, udahlah cerai. Toh gue juga mampu secara finansial, gue juga secara sosial lebih daripada si laki-laki ini. Sebenarnya lebih banyak mana sih kasusnya? Nah, kalau Nah. seandainya ruang praktek saya bisa dijadikan survei, Ya, gitu ya, survei. kecil-kecilan aja lah. Ya, dari kecil-kecilan kan, gitu ya. Walaupun mungkin sepanjang 28 tahun masa praktek saya itu hitungan pasiennya juga udah mulai ribuan nih, gitu ya. Sebenarnya yang paling banyak justru adalah yang tidak berani mengambil keputusan. Paling banyak. Jadi kalau misalnya kita dapat angka 10 aja gitu, palingnya di 2 atau 3 itu nggak berani. Jadi akhirnya rutin datang ke psikolog karena dia sebenarnya Curhat ya dia. ya Dia datangnya sendiri atau sama suami? sendiri biasanya. Sendiri, dan dia tidak berani untuk pisah juga, nggak berani karena dia tidak punya kemampuan finansial, emosional. Keberanian dia Kemudian- untuk datang ke ruang psikolog ke Mbak Cassandra Betul. untuk menyampaikan itu karena dia Betul. tidak berani untuk mengungkapkan kepada suaminya tidak berani untuk mengungkapkan, tidak berani mengambil keputusan, Keputusan. tidak berani melangkah. Jadi harapannya apa dong kalau gitu? Hanya dikuatin aja sama kasar. Iya, paling tidak dikuatkan Mentalnya gitu, gitu. dikuatin terus dan terus. Jadi hidup dari satu waktu begitu. Saya punya tuh cukup banyak beberapa pasien yang seperti itu, gitu kan. Yang pertama tadi kan yang perempuan tidak berani berpisah, Ya. sehingga akhirnya walaupun menderita dia tetap mempertahankan. Nah, yang kedua adalah yang takut untuk mengambil keputusan, ya walaupun menderita, lalu kemudian dia tetap mempertahankan perkawinan, tapi setelah beberapa saat dia nggak kuat juga. Lalu kemudian dia memutuskan untuk memisahkan Bisa. diri gitu, bisa. Nah, yang ketiga barulah yang dari awal sudah tidak bisa terima gitu ya. Ketika melihat hubungan sudah tidak setara, dia langsung berani untuk memutuskan pisah. memutuskan untuk pisah. Nah, kalau dilihat dari jumlahnya, ya memang kalau di akhir-akhir ini kebanyakan yang ketiga sudah lebih. Jadi datang itu dia sudah yakin, lalu kemudian minta tolongnya adalah untuk tolong didampingi, tolong untuk ditenangkan, karena biasanya pasti perpisahan itu kan pasti ada Ya, sih. jatuh bangunnya gitu ya. Jadi minta didampingi. Yang didampingi itu ibunya atau anaknya atau ibu dan anaknya? Bisa suaminya juga loh. Oh iya. Karena kan misalnya istrinya yang ingin, suaminya kan Nggak tidak mau. mampu untuk berpisah misalnya. Jadi tetap maksa misalnya. Nah, ini kan perlu mediasi Pendampingan, juga, betul. perlu pendampingan gitu untuk membuat bahwa Ada ya persoalan- laki-laki yang nggak mau dicerai? Ada juga. Lumayan. Ya itu tadi dengan alasan mungkin orang tua, alasan lingkungan, alasan dia merasa masih bisa mempertahankan. Tapi kan kembali lagi bahwa ketika seseorang memaksa untuk tetap bertahan atas nama cinta, tapi ketika perkawinan itu tidak memberikan rasa nyaman, kan rumusnya gampang. Relationship sama dengan pleasure minus pain. Nah kalau painnya lebih banyak, nah sementara yang laki mungkin tanpa sadar Kenapa orang memberikan dulu, pain kenapa perempuan dulu lebih kuat? Misalkan kita lihat nenek Iya. kita, padahal sebenarnya kan painnya banyak. Betul, ya. painnya Misalkan banyak. suaminya pelit, tapi dia ngertiin aja. Suaminya marah-marah ya, di ngertiin aja. Kalau kita dimainin sedikit kan? Ini
hak saya di mana kan gitu apa? Karena lebih tahu hak kan berarti perempuan lebih tahu hak itu tadi yang Jadi yang benar yang mana dong Nah, sebagai perempuan? justru Karena kan nobody's perfect. Justru itu kembali lagi ada upaya untuk mendomestikasi perempuan, menganggap bahwa perempuan tuh yang benar harus gini, perempuannya dia di benar kayak bidang dulu itu. Iya. Tapi dengan upaya itu justru tidak bisa karena kan kita dengan globalisasi dan lain sebagainya informasi kan Zaman berkembang. makin berkembang gitu. Bahkan di negara-negara yang mungkin dulunya konvensional pun sudah mulai terbuka, sudah mulai setara gitu. Karena memang kesetaraan itu penting sekali gitu kan. Nah dari ketika tahu, nah orang bilang oh ya kenapa dia berani karena dia mandiri, karena dia makanya kalau jadi situ nggak usah kerja supaya nggak usah punya duit, supaya masih tergantung kan gitu. Supaya nggak banyak tuntutan. Supaya tidak banyak tuntutan. Kembali lagi Jangan kasih sebenarnya dunia luar, kalau udah keluar nggak mau pulang katanya. sebenarnya bukan itu yang menjadi alasan. Yang menjadi alasan adalah bahwa sebenarnya ada kesetaraan nggak, ada kenyamanan nggak, ada pleasure nggak. Kalau misalnya itu tidak ada, nah sekali lagi perempuan dulu mungkin tetap banyakan pain daripada pleasure-nya, nerimo gitu. Karena diajarinnya begitu. Tapi dengan adanya pendidikan, dengan adanya globalisasi, dengan adanya pengetahuan tentang kesetaraan, dan perempuan tidak mau lagi gitu. Jadi perkataan atau asumsi bahwa perempuan sekarang lebih berani untuk mengambil keputusan berpisah itu bukan karena mereka mandiri, tetapi karena mereka tahu haknya dan kemudian mereka memilih untuk memperjuangkan hal tersebut gitu, bahwa mereka tidak mau berada di dalam sebuah ikatan perkawinan yang memberikan rasa tidak nyaman atau ketidaksetaraan gitu. Nah bahwa ternyata quote by quote orang yang ternyata seperti ini, perempuan-perempuan ini adalah memang perempuan-perempuan yang lebih berpendidikan, perempuan yang lebih kuat, yang lebih tegar, perempuan yang mampu menghidupi diri sendiri dan berdiri di atas kakinya sendiri gitu. Karena semua perempuan berdiri di atas kakinya sendiri ya. Dari kaki orang loh guys. Numpang loh. Oh gitu. Jadi ya ini yang sekarang harus kita juga kuatkan kepada perempuan-perempuan di Indonesia gitu ya, bahwa bukan kita menolak domestikasi ya kan, mungkin kalau dibandingkan saya masih memilih untuk tetap menikah kan gitu ya gitu. Kalau mungkin ada pilihannya bisa jadi gitu, tapi kan memilih untuk tetap menikah, lalu kemudian yang penting adalah kesetaraan itu tercapai gitu. Kalau misalnya memang tidak nyaman, tidak adil, tidak setara, ya terang aja perempuan tuh harus berani menyuarakan pendapat. Jadi jangan sampai terjebak lagi di dalam sebuah hubungan yang timpang, yang tidak adil, bahwa pria pun harus melakukan perubahan, bahwa sekarang ya perempuan sekarang memang lebih cerdas, lebih pandai, lebih, bahkan ada beberapa negara yang itu tadi perempuannya mungkin memutuskan untuk tidak mau. Nah di Indonesia juga sudah mulai gitu kan, banyak. Karena kan mereka juga sudah. Nah ini kadang-kadang orang balik lagi bilang itulah karena terlalu berkiblat ke barat. Nah padahal sebenarnya bukan karena itu, tetapi karena memang sudah lebih tahu haknya. Wow, tuh kan guys. Ini luar biasa ya. Terus ya, tapi tunggu kan, aku juga jadi pengen nanya nih, ada seorang orang yang pernah ngomong gini, kalau seorang perempuan dia memilih menjadi seorang single mom, dia pasti akan lebih tough daripada laki-laki yang dia menjadi single dad. Karena perempuan itu bisa mengambil peran sebagai ayah. Ya. Ayah nggak bisa punya perempuan gitu. Ini bener nggak sih Mbak Cassandra? Ini saya pernah dengar orang ngomong itu, kalau laki-laki biasanya nggak mungkin dia bisa sendiri seterusnya gitu istilahnya. Jarang ya. Katanya nih Mbak, aku juga nggak tahu. Tapi kalau perempuan dia masih bisa, karena perempuan itu bisa mengambil peran ibu dan peran ayah. Bener nggak Mbak? Ya mungkin emang benar. Secara psikologis ya Mbak, maksudnya terhadap anak nih. Saya misalnya nih, saya single mom, saya punya anak, saya nggak menikah lagi karena saya cukup mandiri, saya bisa jadi ayah, saya jadi ibu. Tapi si bapak nih, saya kalau nggak nikah lagi ntar siapa yang ngurusin anak saya di rumah, siapa yang masak, Siapa yang siapa ngurusin ini, saya gitu kan Mbak. Gimana? Ya karena memang ada pembatasan gitu ya, ada pembatasan pria boleh lakukan ini, perempuan lakukan ini gitu. Jadi ya itu Kayak job desk gitu Mbak. ayah pergi ke kantor, ibu pergi ke pasar, itu kan Iya. diajarin di SD ya kan, dan itu masuk tuh di dalam Brainwash banget. itu di brainwash banget. Dan bahwa anak-anak sekarang udah bisa lebih, enggak mama nggak ke pasar, yang ke pasar mbak kok gitu kan. Jadi atau enggak ayah juga ke pasar kok, ikut belanja grocery gitu. Jadi memang sudah ada pergeseran itu. Nah persoalannya adalah ketika para perempuan ini juga mungkin dengan pendidikan tersebut, lalu kemudian dia bisa bekerja, dia bisa menghasilkan keuangan dan lain sebagainya. Jadi dia bisa dua-duanya,
bisa melakukan pekerjaan domestik, walaupun ternyata ada juga loh yang perempuan tidak bisa masak. Saya misalnya, ya, kembali lagi bahwa perempuan dianggap lebih bertanggung jawab terhadap urusan-urusan domestik, ya termasuk di dalamnya adalah ngurus anak, membersihin rumah, cuci baju, ngepel dan lain sebagainya, itu urusan perempuan. Gitu. Nah, tapi sementara laki tidak, laki diajarkan bahwa dia hanya bekerja saja, tidak, dan bukan untuk ngurusin domestik. Padahal kembali lagi kalau sudah mulai ke dunia yang setara gitu, laki-laki pun Nggak juga dipisahkan tidak begitu. dipisahkan Iya. gitu ya. Bahkan film-film pun sudah menunjukkan ya Iya, kalau laki bisa masak ikut sendiri. naliin sepatu. Iya, iya. Jadi gini Cassandra, aku pengen nanya, tadi kan menarik banget ya, kalau yang namanya datang ke psikolog itu pasti dengan curhatan-curhatan gitu. Nah, sebetulnya apa sih yang selalu dikatakan oleh psikolog kepada sebuah atau sepasang orang ya, laki dan perempuan, suami dan istri pada saat mereka merasa itu sudah diambang perceraian gitu. Nah, kan kalau mereka datang itu kan sebenarnya masih dalam bingung ya gitu. Sebenarnya apa sih yang bisa kontribusi seorang psikolog untuk bisa membatalkan perceraian? Seberapa besar kontribusi seorang psikolog untuk akhirnya udah deh batal? Apakah sebenarnya psikolog hanya teman curhat? Enggak, sebenarnya Gimana? sebenarnya psikolog itu, keberadaan psikolog bisa melihat dari sisi di luar. Ya, biasanya kalau orang di dalam hubungannya panas kan, masih Jadi panas objektif kan, lah. dilihat kan dari luar. Saya seringkali misalnya datang, istrinya udah nggak mau lagi, Iya. udah pasti mau divorce karena ada orang ketiga misalnya. Nah, terus minta kepada saya, Mbak Cassandra tolong saya dihipnotis biar saya lupa. Gitu. Oh, Saya udah nggak mau sampai lagi, begitu. karena ya bisa seperti itu. Nah, tapi ketika di ngobrol-ngobrol saya lihat, ibu mohon maaf ya, tapi kayaknya ibu mesti mencintai gitu. Kalau saya lakukan apa yang sesuai dengan keinginan, nanti 5 tahun dari sekarang Anda menyesal bagaimana? Ya tapi kan dia udah selingkuh gini. Nah itu ya. Nah persoalannya yang balik keputusan bukan di tangan psikolog. Betul. Keputusan di tangan orangnya. Tugas kita adalah memberitahu itu. Ini Sampai menarik nih sebentar. Kalau kita ke pengadilan agama, kita kan pasti dimediasi. Tapi kan tidak ada psikolog di sana ya. Ada Betul. kan hakim apa tuh namanya ya? Hakim mediasi. ya. Perlu nggak menurut Cassandra untuk mencegah perceraian yang tinggi di Indonesia harus hadir seorang psikolog untuk hadir dalam proses mediasi tersebut? Sebenarnya ya. Sehingga jadi kita juga bisa mengadamkan, Betul. membuat dingin suasana. Karena Betul. kadang-kadang lawyer Lawyer punya, malah ya, tambah belum kusut. kalau dia public figure, ini saya bukan ngomong curhat hati saya ya, bukan ya, tapi itu terjadi. Maksudnya kita kan harus ada masukan juga kepada Betul. instansi yang terkait ya, karena ternyata psikolog itu sebenarnya kontribusinya luar biasa. Bahkan Harusnya sebenarnya hadir di momen-momen tertentu. bahkan sebenarnya tepat. sejak sebelum Belum menikah. sampai iya. Oh, Sebelum harusnya menikah. sebelum menikah. Betul. Karena konseling menikah itu beberapa kali saya juga sering kali mengalami gitu ya. Pada saat datang untuk konsultasi pranikah Ya. gitu, udah nggak cocok nih. Oh. Udah saya kasih tahu, coba tolong dipertimbangkan karena ini figurnya beda sekali dengan harapannya. Jadi susahnya kan gitu. Kelihatan dari tampak fisik, oh ini sesuai nih, gitu. Ini udah cocok nih, udah jatuh cinta dan lain sebagainya. Tapi karakternya nggak cocok. Sudah saya kasih tahu. Akhirnya menikah, nggak nyampe sekian tahun udah bercerai juga. Gitu. Jadi sebenarnya harusnya dari Itu bisa awal. dianalisa ya Mbak ya Bisa, dari sisi bisa. ini. Sebenarnya masalahnya bukan kita menilai gitu saja, tapi soal kebutuhan dan Iya, iya, keinginan. iya, Yang iya, satu iya, bisa iya. nggak sesuai dengan Memenuhi, kebutuhan, iya, memenuhi betul, ya. betul, betul. Nah kan persoalannya kan kembali lagi kalau misalnya tadi sang suami atau istri dalam proses itu tidak ada mediasi Iya, dan sebagainya. betul. Nah ini memang tugasnya seperti itu. Jadi ada yang mau divorce lalu kemudian akhirnya nggak jadi, bahkan sampai gimana cara mengatasi si pelakor Iya. itu gitu ya, si perempuan ketiganya gitu kan, karena udah mau dinikahi juga. Oh. Itu kan, itu sarannya sampai saya dampingi sampai akhirnya balik kembali, pelakornya pergi, lalu mereka punya anak lagi gitu. Atau ada yang misalnya sudah menikah, sudah selesai bercerai gitu, tapi ternyata menderita, lalu kemudian akhirnya bisa balik lagi, itu ada juga. Ya, tapi kembali lagi ada juga yang terus kemudian yang tadi saya katakan memutuskan untuk tetap bersama hanya karena takut sama omongan orang dan lain sebagainya. Tapi terus kemudian setelah beberapa saat nggak sanggup. Padahal saya sebagai psikolog kayaknya udah nggak memungkinkan karena pasangannya Tapi tidak dipaksa. setara. Tapi dia memaksakan diri karena takut dengan sosial dan status sosial kan. Jadi tapi akhirnya benar juga dugaan Social atau adjustment. prediksi saya bahwa ternyata akhirnya gitu kan. Tapi kembali lagi bahwa sekarang ini saja sudah ada, tergantung pada apakah hakimnya
memang punya seperti itu, memang lo kayaknya harus didampingi sama psikolog nih gitu, atau lawyernya gitu kan, atau orang ini sendiri gitu adalah meminta untuk ada. Jadi sekarang itu menurut saya ya kalau jadi undang-undang bagus, Iya. ya kan bagus kalau jadi undang-undang. Tapi kan kita tahu untuk bikin undang-undang kan nggak mudah dan panjang dan berat dan lain sebagainya ya ibu anggota legislatifnya, anggota dewan Mantan. mantan. Iya. Tapi kan ini kembali lagi inget kalau bikin undang-undang kan Iya. panjang banget kan gitu. Ini topiknya hari ini Maksudnya ya luar biasa. kalau kita melihat dengan independensi perempuan Indonesia, kalau psikolog itu kan bisa lebih diterima kan. Ya kan kalau dulu kan perempuan zaman dulu nggak usah perlu psikolog, dia sudah mentalnya kuat, nerimo. Kalau sekarang kan harus ada alasan yang masuk akal gitu loh untuk mereka mempertahankan, benar kan? Ya salah satunya adalah nasihat dari psikolog, ya itu sih. Jadi kalau saya lihat memang kita masuk ke dalam pengadilan agama, mediasi itu harusnya didampingi oleh psikolog yang disediakan oleh negara seperti itu. Karena Kalau kan jadi itu undang-undang sih ya, bagus kalau jadi banget. undang-undang. Ini Harapan. masukan, Ini harapan harapan ya, wacana. Ini topik kita hari ini berat tapi menarik dan Iya. saya pikir semua perempuan tahu nih, Fer. Iya, Semua iya. perempuan ya, Mbak Cassandra ya, perlu tahu ini. Dan sekarang saya punya satu pertanyaan yang juga saya pikir semua orang harus tahu nih. Mbak Sandra ini kan udah jadi praktisi psikolog ya, profesional 28 tahun ya, Mbak. Ya, praktek ya. Pasiennya udah ribuan ya. Nah, mau tahu dong Mbak Sandra itu sebagai seorang psikolog, tapi kan Mbak Sandra juga seorang manusia, human being, seorang wanita juga Mbak Sandra. How you deal menghadapi pasien yang begitu banyak ribuan, mungkin juga tadi banyak menampung curhatan orang kan nggak mudah. Itu ada dampak psikologisnya nggak buat Mbak Cassandra sendiri? Karena menampung begitu banyak masalah orang dan harus mencoba mengolah, menganalisa, bahkan memberikan solusi terbaik. Paling tidak advice gitu. Walaupun tadi Mbak Cassandra bilang keputusan dari tangan pasien masing-masing gitu. Nah, dampak psikologisnya ada nggak? Apakah kadang-kadang mungkin kita ikut sedih sampai ikut baperan, ikut jadi baperan, kalau Fena jadi baperan, ikut jadi ikut nangis, kasihan, itu Apa gimana? ikut emosi? Apa jadi ikut emosi mungkin enggak kali ya? Psikolog pasti pintar untuk mengendalikan emosinya kan? Nah gimana tuh Mbak Cassandra? Ya memang kan menjadi psikolog itu sebenarnya panggilan. Ya artinya panggilan dan juga harus ada persyaratan minimum. Psikolog sendiri pun ada banyak nih, ada yang psikolog industri, ada yang psikolog sosial, ada yang psikolog pendidikan, macam-macam kan. Nah, kemudian yang saya ini kan berarti klinis yang juga punya kompetensi. Nah, memang akan berhadapan dengan yang gangguan-gangguan, penyimpangan, konflik dan sebagainya. Jadi memang harus siap mental yang kuat dan telinga yang besar untuk selalu mendengarkan gitu kan. Lalu kemudian juga harus benar-benar bisa mengikuti dan verbalnya juga harus bisa dengan menggunakan kata-kata yang pastinya tidak menyakiti dan lain sebagainya gitu. Tapi kemudian menampung itu semua ya ada semacam keahlian baru gitu, ada keahlian yang untuk supaya bisa menampung tapi tetap bisa disimpan. Ya, jadi kan itu tergantung pada kompetensi dari psikolog. Ya, jadi waktu belajar itu kan ilmu, lalu kemudian mengembangkan diri, lalu kemudian mulai menerima dan makin lama makin matang, makin terampil kan gitu. Nah, yang jelas memang psikolog harus bisa mengelola. Kalau misalnya situasinya sudah mulai tidak nyaman, udah mulai capek, udah mulai kebanyakan dan mulai ke bawah gitu ya. Nah ini apalagi sebagai psikolog yang klinis yang juga mengerjakan forensik harus ada batasan-batasannya nih. Kalau klinis tuh bawahnya pengen ngebantuin terus semuanya gitu. Tapi kalau yang forensik enggak, kita baru boleh bekerja berdasarkan permintaan. Jadi kalau permintaannya tidak ada, kita juga nggak boleh maju tuh. Itu kan akhirnya jadi tega-tegaan tuh kayaknya gitu. Tapi kembali lagi ini kan keterampilan ya. Jadi memang psikolog pun harus ada masa untuk cleansing gitu. Jadi membersihkan, makanya kita juga perlu liburan, kita juga perlu menjaga. Jadi jangan sampai bahwa terus kita nerima supaya dapat duit banyak banget gitu, nerima sehari berapa gitu, nggak bisa. Overload guys. Ya intinya harus balance. Keluar antara kan. Nah, jadi guys, kesimpulannya psikolog itu juga manusia, dan kesimpulannya adalah semua perempuan itu benar-benar harus mempunyai kestabilan emosi, kestabilan jiwa, dan memang tadi kita sepakat ya bahwa kalau kita memutuskan sesuatu jangan dalam keadaan emosi itu jangan ya. Jadi kesimpulannya kayaknya kalau psikolog jarang berantem ya sama suaminya. Coba berkata jujur atau tidak gimana? Kan Berantem. aku
ini kan mempraktekkan segala teori gimana tuh dalam kehidupan sehari-hari? Berantem model? ya ada, kadang-kadang kan kembali lagi kebiasaan karena masing-masing dua karakter yang berbeda kan. Jadi biasanya mungkin masih bawa, tapi karena mungkin udah lama juga gitu kan, kita juga udah kadang-kadang malah kalau nggak berantem kita ayo berantem dong, gitu, ayo dong berantem gitu. Kita Apalagi tahu dong berapa tahun perkalinya. berapa tahun ya, jadi dari tahun 95 sampai 2006, lalu sempat cuti 2 tahun, lalu balik lagi sampai sekarang kan gitu. Nah, inilah contoh. Jadi 25 tahun. Nah, jadi Jadi- potong cuti 2 tahun. mau cuti mau enggak hasil akhirnya bahwa pasti ada kestabilan emosi juga dari seorang Cassandra Putranto untuk tetap mempertahankan perkawinan. Ini karena saya sahabat, saya tahu banget ceritanya. Tapi pokoknya hitam setelah buat Cassandra karena saya Apapun, yang penting happy ending. happy ending itu luar Paling biasa. penting. Karena apa? Luar biasa. Love. Jadi sekali lagi Cassandra, thank you Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Beda ya kalau psikolog yang Beda ngomong ya. ya. Artinya kita dapat pencerahan guys. Benar-benar dapat satu sosialisasi yang bagus bahwa apapun itu perceraian itu sebetulnya pasti akan membuat trauma. Dan selalu ada dampaknya Ya, buat anak-anak pasti. apapun ya, mau kecil, Betul. besar, lecet, luka, apapun pasti ada dampaknya Mbak. Jadi Jangan- tolong dipikirin bagi semua ibu-ibu di luar sana yang lagi ada masalah. Karena hidup itu pasti ada masalah ya Diri ya. selalu mau single, mau double, Iya. pasti ada masalah. Jadi ini ya. bisa bikin women's club dong ya. Oh ya, betul. Oke, thank you sekali lagi yang nonton Vena and Indira Jangan Channel. lupa untuk like, share, share, comment, comment, and and subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Kita mau ini loh, mau testimoni untuk Vena's Cake ya. Aku coba nih kalau saya Iya. aku rekomen karena aku udah cobain kuenya dua loyang ya kan ya. Dua macam kue, Macam, fancy and yang satu gaya. Ya, oke guys, jadi ini yang ulang tahun keberapa mas? ke-27 Oh, 27. dengan pengalaman 27 tahun. Oh, ya. Kuenya cantik banget. Terima kasih. Mbak Vena. Ingat-ingat kalau mau kasih kolega, ingat muka saya, ya, ada di situ. Tolong dicoblos. Lo kok dicoblos sih nggak ya, Ben? Ini red velvet Kayaknya ya. kayaknya nggak tega sih makannya Fren. Bagus banget. ya. Ini buatnya pakai cinta ini. Beda ya? Buat Beda orang-orang sekali. terkasih, tercinta. Ini rasa red velvet, Mas. Mhm. Tuh, jadi ada 3 rasa, vanilla and coklat ya. Nah, kalau bapaknya sering masak stick begitu tuh, jadi pinter Oh, bikin pinter ya. Aduh. Tahuan ya. Happy birthday. Terima kasih. All the best. Mana Cobain. walau dia belum ada Vena nggak gini nih. Wah, so sweet. Yeay. Gimana rasanya? Wow, Wow, Ben, rasanya wow. Jadi atasnya keren ini ya. cheese, Mas. Cheese cream, itu cheese. Coba rasain deh, coba Cassandra sekarang. Wow. Yang tega makannya. Bagus ya. Oh, sayang banget nih. Ini Ini harus kita potong di belakang nih. Gimana 1 sampai 10 coba Pak Putranto Wah, gimana? kalau 10 gini. Jadi 9,9. Sampai Ah. 1 sampai 10 Ibu Cassandra. Ini rasa manis banget ya. Kayak komentator kue banget. Iya, komentator kue gimana? Rasa manisnya, ada rasa cheese-nya, jadi lengkap nih kayaknya gitu. Makanya memang makannya harus manis ada asam asin nggak Mbak Nanona? manisnya ditutup dengan rasa keju ini jadi enak banget Asik ya. gitu. Ya kan? Jadi pengen jilatin lagi tuh. packaging penampilan bunga-bunga rose. Nah, ini Bunga-bunga ini yang bikin Lurus, bikin oh, nggak jarang tega loh. untuk dimakan. Nah, Jarang lagi kan rose yang warna biru Mbak. Oke, thank you sekali lagi Nih, semuanya. dari- Jangan lupa pesen Vena's Cake ya. Kingdom of Korea nih. Wah. Thank Goreo, you. Makasih ya. Thank you. Thank you, Fen. Jadi guys, inilah keceriaan kita di ulang tahunnya Bapak Putranto. langsung di vlog ya. Jangan lupa loh, ini satu-satunya laki-laki di sini, jadi jangan lupa untuk like, minyak, share, comment, and subscribe. Thank you. Thank you.
selesai kita ngobrol dengan Mbak Cassandra, psikolog yang kondang gitu. Jadi alhamdulillah hari ini kita banyak sekali mendapatkan pelajaran. Yang paling penting adalah kematangan jiwa, ya kan? Itu nomor satu. Yang berikutnya? Yang kedua adalah kita Perempuan harus bijaksana. bijaksana dan mengambil keputusan tidak Iya. emosional. Saya udah nggak emosi lagi kok. Cuma Soalnya nih baperan di samping saya nih, jadi aku Iya. harus pintar mengelola emosi. saya udah nggak baperan, udah nggak emosi. Tapi saya lagi cari pacar? bukan. Oh, bukan. Saya nggak pacaran. Saya ta'aruf. Ini bahaya ini. Enggak. Jadi guys bercanda. Jadi aku sama Indira itu kita ya alhamdulillah sudah bersahabat berapa tahun guys? Jadi kita umur 12 tahun ya kan ya sekarang kita Iya, sama 10 tahun ya. sama Cassandra nih selesai. Nah ini Ya, juga ini dari sahabat zaman kita bowling. karena ternyata kita satu Suami alma jadi mater. kita bowling ini suami istri ya. Ya. Jadi kalau suaminya main biliar, kita main bowling. Suaminya juga jago main bowling. Oh iya, suaminya mana ya? Oh iya. Jadi thank you banget nih Cassandra. Jadi kalau yang namanya kita nih udah umur sekian sukanya bersilaturahmi ya. Ya, terus ternyata Cassandra tetap seperti yang dulu. Ya itulah karena jadi psikolog ya. Jadi, Iya, betul. apa memanage anger managementnya tuh bagus banget. Nah itu yang harus kita belajar. Jadi apa cleansing? Cleansing. Bukan cleansing ini ya. Jiwa juga perlu cleansing Jiwa ya. perlu di-cleansing. Jiwa perlu di-cleansing Oke, gitu ya. jadi guys jangan lupa ayo dong like, share, comment, and subscribe dari Cassandra. Jangan lupa like, Share, comment, and subscribe. Di mana Di channel channel kita? And Indira Channel. Bye. Kau yang telah mencuri hatiku dan segenap perasaan ini. Saat pertama kau kecup keningku, detak jantungku bergetar cepat. Kau yang telah mencuri hatiku dan segenap perasaan ini. Saat pertama kau peluk diriku, tak sadar aku telah jatuh cinta. Kini kau merebut semua dan jadi milikmu. Namun apalah dayaku, luluh dalam asmara. Kau yang telah mencuri hatiku dan segenap perasaan